Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Zarofil Ulum dengan NIM S 2019-2036. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mahasiswa media sosial. Pengertian media sosial menurut para ahli. Menurut Philip dan Kevin Killer, pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya. Menurut Marjorie Kleiman, pengertian media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Menurut Chris Brogan, pengertian media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Menurut M. Terry, definisi media sosial adalah suatu media komunikasi di mana pengguna dapat mengisi kontennya secara bersama dan menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet yang berbeda dari media cetak dan media siaran tradisional. Menurut Michael Cross, pengertian media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari beberapa definisi di atas, yaitu bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi online dengan berbagai pihak yang dilakukan kapanpun dan di mana saja selama ada jaringan internet yang dapat dijangkau. Hal ini merupakan teknologi baru yang mampu merubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat Indonesia pada khususnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weri Sirfa, NIM S 2019-2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mahasiswa dan media sosial. Perilaku mahasiswa dalam menggunakan media sosial saat proses belajar mengajar merupakan suatu kebudayaan. Seperti dikatakan Coach Jaraningrat, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sebagian besar tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hampir semua tindakan manusia dalam kehidupan ini memerlukan proses belajar. Untuk menggunakan media sosial, mahasiswa perlu belajar terlebih dahulu cara menggunakannya, terutama menggunakan media sosial di saat proses kuliah sedang berlangsung. Memerlukan pembelajaran atau pemahaman tentang situasi, kondisi, serta sifat maupun sikap seorang dosen yang sedang mengajar. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran sosial media memudahkan orang untuk berkomunikasi serta mudah mendapatkan informasi atau kebutuhan lainnya. Tetapi, di samping itu, media sosial juga dapat merubah cara berpikir dan membuat orang menjadi malas. Media sosial mempunyai efek yang positif maupun negatif. Semua ini kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana seseorang dapat menyikapi perkembangan media sosial saat ini dan tahu memposisikan fungsi dari media sosial sesuai kondisi serta aturan yang ada. Terutama bagi kalangan mahasiswa, seorang mahasiswa harus mampu mengasah cara berpikir untuk lebih kritis. Pada dasarnya, fungsi media sosial yaitu memudahkan komunikasi serta mudah memperoleh informasi. Dalam menggunakan media sosial pun harus memperhatikan norma-norma, yaitu media sosial digunakan sesuai fungsi dan tujuannya, serta dapat menghasilkan hal yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam perkuliahan. Contohnya, mahasiswa menggunakan media sosial untuk mencari materi kuliah, membuat tugas dengan bantuan Google, tapi dengan literatur yang jelas, dan tidak semuanya
hasil dari Google. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febi Saiful Imam Murtado, NIM S 2019-2023. Di sini saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sudah seharusnya menjadi rule of life bagi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali mahasiswa. Berbagai hal yang diindikasikan merusak tatanan kebangsaan akibat pengaruh dari anti Pancasila sudah semakin jelas muncul di negeri Indonesia. Pada dewasa ini, banyaknya kasus yang menjadi ancaman ideologi seperti maraknya aksi radikalisme mengatasnamakan agama, konflik antar umat beragama, perselisihan umat satu dengan yang lainnya, seakan menjauhkan kita dari budaya kehidupan harmonis dalam memeluk keyakinan di Indonesia. Ketidaksesuaian makna ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam Pancasila. Sila pertama memberi kesan tidak menerima adanya kemajuan keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sependapat dengan Hatta, masing-masing golongan bisa memahami arti ketuhanan yang Maha Esa itu menurut paham agamanya. Tetapi nyatalah bahwa inti dari ketuhanan yang Maha Esa itu ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jikalau di antara manusia dengan manusia tidak ada harga menghargai, maka tidak bisa dicapai suatu susunan dunia. Di antara manusia ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berbeda kecakapannya, ada yang bodoh, ada yang pintar, tetapi sebagai manusia makhluk Tuhan dianggap sama. Fenomena ini menimbulkan stigma yang tidak baik terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa timur yang selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai sebuah bangsa yang hidup dalam masyarakat multikultural, menghargai perbedaan merupakan syarat terciptanya kehidupan yang rukun, terlebih perihal perbedaan agama. Kampus sebagai tempat berkumpulnya kaum intelektual tidak luput dari sasaran pengaruh anti Pancasila. Adanya kepentingan kelompok tertentu dan kurangnya rasa cinta juga pemahaman terhadap ideologi bangsa cukup beresiko dalam penanaman maupun implementasi Pancasila itu sendiri. Seharusnya mahasiswa punya peran strategis sebagai agent of change bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Jika hal ini terus terjadi di kalangan muda yang nantinya menjadi harapan bangsa di masa depan, bukan tidak mungkin seiring berjalannya waktu menghilangkan nilai-nilai agama dan kemanusiaan bangsa Indonesia yang berbudi pekerti luhur. Karena lunturnya semangat Pancasila menjadikan kaum intelektual bergerak tidak tentu arah, padahal Pancasila merupakan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara sehingga menjadi gambaran nyata tujuan kemana negara ini akan digariskan. Sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Novita Sari dengan NIM S 2019-2021 akan melanjutkan pembahasan mengenai pengawalan ideologi bangsa. Seperti yang telah dipaparkan oleh teman kami tadi, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita. Akibatnya, banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya bangsa sendiri. Hal ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan. Sejak dahulu dan sekarang ini, serta masa yang akan datang, peranan pemuda dan generasi muda sebagai pilar, penggerak, dan pengawal jalannya pembangunan nasional sangat diharapkan. Melalui organisasi dan jaringannya yang luas, pemuda dan generasi muda dapat memainkan peran yang lebih besar untuk mengawal jalannya pembangunan nasional. Berbagai permasalahan yang timbul akibat rasa nasionalisme dan kebangsaan yang memudar banyak terjadi belakangan ini. Banyak generasi muda atau pemuda yang mengalami disorientasi, dislokasi, dan terlibat pada suatu kepentingan yang hanya mementingkan diri pribadi atau sekelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat sebagai alasan dalam kegiatannya.
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan Bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan. Dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, meskipun banyak budaya asing masuk di negara Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring sehingga generasi muda bisa menjadi generasi yang benar-benar cinta pada tanah air Indonesia apapun keadaannya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.